Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Di sini aku akan secara general membacakannya, jadi tidak akan semuanya sama persis dengan cerita kalian. Tapi kalau energi kalian itu dominan, maka ada kemungkinan pembacaan kalian akan terbaca olehku. Nah, untuk tema atau judulnya nanti akan terbaca olehku jika energi yang dominan itu yang tertarik olehku di tarot ini ya. Kemudian, kalau misalnya kalian ingin mengkepokan seseorang atau kalian ingin tahu tentang sesuatu, silahkan kalian fokuskan pada apa itu sesuatu yang ingin kalian kepokan. Gitu ya. Ini pembacaannya bersifat general ya, jadi tidak aku tentukan judulnya, tapi nanti apa yang kalian fokuskan itu dan energinya bersifat dominan, itulah yang bisa terbaca oleh tarot ini. Sambil aku shuffle kartunya, kalian boleh fokuskan apa yang ingin kalian ketahui. Ya, bisa itu seseorang, bisa itu situasi, bisa itu pekerjaan atau keuangan kalian. Silakan fokuskan sambil aku menshuffle dan memfokuskan energi kalian ke kartu ini. Oke. Ace of Cups. Akan datangnya suatu situasi yang berubah atau membuatmu akan bahagia, bergelimangan entah itu tentang berkelimpahan harta, entah itu berkelimpahan kebahagiaan gitu ya, ataukah kalian juga mungkin di sini ada yang akan berkumpul dengan keluarga gitu ya. Intinya di sini akan mendapatkan berita baik, berita bahagia. Oke. Di sini mungkin dari keluarga yang lebih tua dari kalian yang akan datang menghampiri kalian, atau di sini juga bisa orang ini walaupun hanya bertemu sebentar dengan kamu, itu akan memberikan berita baik. Dia akan memberikanmu suatu berita yang membuatmu lebih tenang, ya. Kemudian dia juga memberikan mungkin informasi yang selama ini tidak pernah kamu dengar, gitu ya. Atau misalnya dia akan memberikan berita tentang keluargamu yang sudah lama tidak pernah kamu dengar, seperti itu. Dia orangnya cukup mapan ya, cukup bergelimangan atau ya kecukupan lah secara finansial. Kemudian ada Five of Swords ya. Ini akan segera terjadi ya, segera terjadi, dan dia memang datang secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Dan mungkin saja kalian pun bertemunya itu di jalan atau di suatu toko ya, atau di public place gitu. Oke. Nah, akan datang seseorang, akan segera datang ya. Dia akan datang untuk memberikanmu berita baik ya, untuk memberikanmu mungkin juga pemikiran yang akan berubah
gitu. Mungkin di sini berita tentang keadaan orang tuamu di kampung misalnya seperti itu, terus tiba-tiba ketemu dengan pamanmu di public place seperti itu, dan dia akan memberikan cerita atau salam dari orang tuamu di kampung seperti itu. Dan kamu di sini akan merasa tenang, merasa bahagia ya. Ada Four of Wands di sini. Itu tentang rumah ya. Mungkin dia akan memberikan berita tentang orang rumahmu, tentang keluargamu. Ya, di sini kamu akan merasa sangat senang, merasa damai, merasa terbebaskan atas ketidaktahuanmu selama ini tentang situasi keluargamu yang jauh di sana, gitu ya. Mungkin kamu di sini anak rantauan, gitu ya, atau kalian mungkin sudah lama tidak menghubungi orang tua kalian atau orang rumah ya. Seperti itu. Jadi di sini ketika kamu mendapatkan berita ini, kamu sangat lega, kamu merasa bersyukur karena keluargamu yang jauh di sana itu baik-baik saja. Ya, kamu di sini akan merasa lebih fokus lagi ya, lebih fokus lagi, entah itu dalam pekerjaan ya, entah itu dalam rumah tangga kalian gitu ya. Intinya kalian di sini akan merasa tenang dan dapat lebih fokus lagi pada kehidupan keseharian kalian. Ten of Pentacles. Oke, kalian di sini juga akan fokus pada mencari finansial kalian, karena di sini juga mungkin ada yang sedang memperjuangkan masa depannya atau untuk membiayai keluarganya di kampung gitu ya. Atau di sini untuk membiayai keluarganya gitu ya. Oke. Ini juga ada seseorang yang akan memberikanmu tawaran. Ya, ada yang memberikanmu tawaran. Tawaran apa itu? Mungkin bisa tawaran pekerjaan, tawaran mungkin ya lebih ke pekerjaan sih aku merasanya ya. Tapi ada kemungkinan sih ada seseorang yang akan menawarkan mungkin hubungan gitu ya. Atau bisa jadi hubungannya itu ya hubungan pekerjaan seperti itu. Strength. Ya, karena kamu baru mengenal orang ini, jadi kamu masih agak ragu dengan orang ini yang memberikan kamu tawaran, ya, tawaran ini. Tapi sebenarnya apa yang dia tawarkan itu sebenarnya kamu paham, kamu tahu apa maksud dia. Hanya saja karena orang ini orang baru, orang yang baru kamu kenal, jadi kamu masih mempertimbangkan untuk bisa menerima apa yang dia maksud, tawaran yang dia maksud. Oke. Ada that di sini. Ya, dia akan segera datang untuk memberikanmu sebuah tawaran, ya, untuk memberikanmu perjalanan baru dalam kehidupanmu. Oke. Orang ini akan berusaha untuk mendapatkan perhatianmu, untuk mengguide-mu ya, agar kalian itu mau ikut atau menerima tawarannya. Nah, aku rasa memang ini tentang finansial ya, tentang finansial. Mungkin ya ini tentang karir ya, tentang pekerjaan yang akan dia tawarkan kepada kamu. Ini punya potensi ternyata ya. Tawaran ini punya potensi untuk menghasilkan uang gitu, untuk menghasilkan keberlimpahan secara finansial. Tapi ya, aku juga merasa ragu pada orang ini ya. Jadi mungkin memang kalian harus hati-hati dulu dengan orang ini. Harus kalian tahu dulu, pahami dulu orang ini niatnya apa. Ya, orang ini bisa jadi
berniat baik, bisa jadi berniat buruk karena kalian kan baru ya, baru mengenal juga orang ini gitu. Oke. Oke. Bisa jadi orang ini tuh berasal dari orang yang kalian kenal dari keluarga kalian gitu. Hanya saja dia bukan orang yang dekat sekali dengan keluarga kalian seperti itu. Mungkin keluarga kalian yang tadi bertemu dengan kalian itu ya orang eh, kenalannya, kenalan dari misalkan kalian tadi yang bertemu di public place itu paman kalian, terus orang ini ternyata kenalan paman kalian, tapi sebenarnya paman kalian itu hanya sekedar kenal tapi tidak paham jelas dengan orang ini gitu ya. Makanya dia di sini berani untuk mendekatimu lebih dekat. Mungkin dia tahu asal usulmu, atau mungkin dia tahu apa pekerjaanmu, sehingga dia bisa mm, memanfaatkanmu. Memanfaatkanmunya itu karena misalnya pekerjaan kamu cukup mapan ya, sehingga gajimu juga eh, lumayan gitu, lumayan besar. Sehingga di sini dia mungkin menawarkan suatu bisnis kepadamu gitu ya. Jadi dia ingin mencari seperti modal gitu ya terhadap kamu. Tapi orang ini karena baru gitu ya. Jadi kamu di sini belum banget percaya walaupun dia kenal pada keluargamu gitu. Tuh, hati-hati karena di sini benar-benar dia akan menggunakan trik-trik atau manipulasi untuk bisa menggait kamu, untuk bisa eh, mengambil perhatianmu gitu ya, agar kalian bisa menerima dia. Justice. Hati-hati ya, karena aku rasa di sini juga ternyata dia ini orang yang sedang berurusan dengan masalah hukum, atau mungkin dia berurusan dengan sesuatu yang harus dilegalkan. Ya, entah itu dia berurusan dengan sengketa-sengketa seperti itu ya. Hati-hati. Mungkin dia mendekati kamu itu karena dia melihat kamu misalnya bekerja di kota gitu ya. Jadi dia berpikir kamu memiliki banyak uang, jadi dia bisa memberikan kamu apa, tawaran-tawaran yang entah itu benar atau tidak untuk membantu dia bisa mendapatkan uang secara instan dari kamu gitu ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati, benar-benar orang ini ingin eh, mengincar keuanganmu gitu. Benar-benar ingin mengincar keuanganmu. Tuh, dia benar-benar akan memepet kamu sampai kamu itu yakin padanya untuk memberikan dia sesuatu. Sesuatunya itu ya itu keuangan kalau aku merasanya ya. Dia akan meyakinkan kamu sekali di sini. Oke. Akan ada pembicaraan yang sangat sengit di sini. Pembicaraan yang sampai-sampai bisa merubah pikiran kamu uh, untuk yakin padanya. Itu dia benar-benar akan memberikan omongan-omongan besar ya, atau uh, apa namanya, keuntungan-keuntungan besar gitu ya. Intinya dia akan omong besar seperti itu. Oke, di sini kamu memang akan merasa bimbang terhadap orang ini karena tawaran dia itu nampak terlihat menggiurkan ya, tampak terlihat menggiurkan. Kemudian eh kamu juga di sini memang sangat membutuhkan uang. Kalian ingin
meningkatkan kembali finansial kalian, kalian ingin memiliki uh, apa pemasukan, ya, pemasukan lain selain pekerjaan kalian sekarang, seperti itu, dari pekerjaan kalian sekarang. Oke, pilihan ini akan nampaknya sulit sekali bagi kalian ya untuk memutuskannya. Apakah ini akan kalian ambil atau tidak? Karena kalian di sini merasa ragu dengan uh, situasi ini. Tapi di satu sisi kalian menginginkannya juga, gitu. Ya, nampaknya kalian di sini ya hidup sebatang kara di suatu tempat di perantauan kalian itu. Jadi kalian di sini tidak ada orang eh, tua gitu ya, orang tua yang untuk kalian ajak bicara gitu, untuk kalian ajak mengambil suatu keputusan. Di sini mungkin hanya teman-teman kerja kalian yang bisa kalian ajak bicara. Hanya saja kalian masih malu atau ya ego kalian cukup tinggi di sini untuk bisa membicarakan sesuatu hal ini karena kan ini orang baru gitu ya. Jadi kalian masih belum yakin untuk membicarakan ini pada rekan-rekan kerja kalian. Oke, Page of Sword. Nah, oke. Di sini karena kalian masih ragu, kalian masih akan terus untuk memprotek diri dari orang ini dan masih belum adalah keputusan dari kalian. Kalian masih mewanti-wanti, kalian masih memikirkannya tuh. Kalian masih memikirkannya untuk mengambil suatu keputusan ini. Tapi aku rasa ya kalian masih 50-50 sih, ya. Masih akan mau maju atau tidak. Karena di sini kalian memang belum ada arahan, masih dalam penantian, masih dalam menunggu, masih dalam pemantauan kalian gitu ya. Masih dalam ya hanya dalam pikiran kalian, kalian masih memikirkannya. Oke. Oke. Di sini aku rasa kalian memang disuruh untuk coba bicarakanlah pada circle kalian ya. Kalau memang di sini kalian membutuhkan saran gitu ya atau kalian belum bisa untuk memutuskan sesuatu, kalian di sini boleh untuk meminta saran pada teman-teman kalian. Boleh teman kerja ya, karena kan kalau teman kerja tuh pemikirannya ya itu lebih luas daripada orang-orang misalnya keluarga kalian gitu ya. Karena kan kalau misalnya orang kantoran itu cakrawalanya itu lebih luas, pergaulannya juga lebih luas gitu. Jadi aku saranin sih kalian memang harus bisa bicarakan ini, masalah ini dengan teman-teman kalian. Mungkin boleh yang di kantor gitu ya. Tapi dengan orang yang sekiranya itu bisa kalian percaya, entah itu mungkin pada manajer atau bos kalian gitu. Intinya orang yang menurut kalian dia punya pandangan yang luas gitu ya. Jadi bisa memberikan kalian opsi-opsi atau penerangan-penerangan ya, penerangan-penerangan tentang hal ini gitu ya. Tapi ini aku rasa kok seperti dibuat skenario gitu ya. Ini seperti kejadian ini dibuat skenario. Entah orang terdekat kalian yang akan kalian temui ini adalah orang yang akan terlibat juga pada orang baru yang akan menawarkan kalian bisnis ini, atau mungkin ya hanya ternyata orang ini memang punya niat terselubung aja yang ingin memanfaatkan orang terdekat kalian ini, orang yang kalian kenal ini. Gitu. Oke. Sekian dulu pembacaan aku untuk kalian ya. Mudah-mudahan pembacaan kali ini nih resonate untuk kalian. Kalau belum resonate, oke, nggak usah dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya. Bisa
kalau ada pesan yang baik silahkan kalian ambil, tapi kalau ada pesan yang buruk bisa kalian jadikan antisipasi. Mungkin di sini ada zodiak-zodiak yang akan terpaut ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya, karena di sini ada Wands. Kemudian ada Sword ya. Ada Sword, ada Aquarius, Gemini dan Libra. Kemudian Capricorn, Taurus dan Virgo. Ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Ada Taurus ya, yang lebih dominan sih ya, karena ini arkana, kartu arkana. Ada Taurus, kemudian nah ada Leo di sini. Ada Libra, ada Gemini. Ada Scorpio ya. Oke. Itulah kartu-kartu atau yang melambangkan zodiak-zodiak yang lebih dominan pada cerita ini. Bisa itu zodiak yang kamu miliki atau orang yang akan berhubungan dengan kamu di cerita ini, gitu ya. Jadi bisa kalian antisipasi pada orang-orang ini. Mudah-mudahan cerita ini resonate untuk kalian ya. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipaksakan. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.